Episode 49. Mana Jeng katanya mau kenalkan anak saya sama Haikal, saya sudah bawa anak saya loh hari ini. Kenapa Jeng nggak bawa Haikal? Ucap Bu Wati. Iya Jeng. Haikal baru saja pulang dari Bali, maklumlah anak saya kan direktur jadi banyak pekerjaan Jeng. Haikalnya masih lelah Jeng, maaf ya. Ucap Bu Fatma tidak enak hati pada temannya ini. Ini ya yang namanya Anggi. Cantik ya, kalau Haikal bertemu kamu pasti langsung suka. Apalagi kamu berpendidikan sudah pasti banyak lelaki yang menyukai kamu. Puji Bu Fatma lagi. Terima kasih Tante. Jawab perempuan bernama Anggi ini sambil tertunduk malu. Setelah bertengkar dengan Pak Heru, tadi Bu Fatma memutuskan untuk pergi berkumpul dengan teman-teman sosialitanya di salah satu kafe. Dengar-dengar Bu Fatma sama Bu Wati mau besanannya. Wah, bagus itu hubungan kita tambah dekat. Bu Wati anaknya cantik sudah pasti banyak yang suka ya. Apalagi tamatan S2. Sayang lo Jeng Fatma kalau ditolak mantu kayak begini. Mau cari di mana lagi? Ucap salah satu teman arisan mereka sambil terkekeh kecil. Iya Jeng, harus cepat-cepat ini Bu Fatma datang melamar. Anaknya Bu Fatma katanya direktur tapi kita nggak pernah lihat ya. Tampan atau enggaknya? Pancing teman yang lain. Anak saya tampan ibu-ibu. Mapan lagi. Susah dapat suami kaya dia, puji Bu Fatma. Tapi saya dengar dia duda Bu. Kenapa? Saya yang tidak suka sama mantan istrinya. Nggak betah di rumah. Jadi saya yang minta diceraikan saja. Jawab Bu Fatma sedikit ketus mengingat Karin. Kok bisa? Suami kaya, tampan, mapan, istri nggak betah di rumah. Bisalah ibu-ibu kalau istrinya nggak tahu diri. Anak saya mah tampan gampang lah cari pengganti. Jawab Bu Fatma sombong. Jadi pengen lihat anaknya Bu Fatma deh sekarang seganteng apa. Pancing ibu-ibu yang lain sambil menaikkan alisnya memandang Bu Wati. Dan dijawab senyuman licik Bu Wati karena sebelum kedatangan Bu Fatma, Bu Wati sendiri sudah memancing teman-temannya untuk bicara. Telpon dong Bu, suruh kesini. Bujuk teman Bu Fatma yang lain. Ya sudah saya telpon. Kalau dia nggak sibuk ya. Dulu kan Haikal pernah jemput saya jadi kalian sudah pernah lihatlah. Ujar Bu Fatma kesal sambil mengeluarkan ponselnya dari dalam tas. Udah lama itu Jeng sudah pada lupa. Celetuk salah satu ibu-ibu. 2 kali sudah Bu Fatma menghubungi ponsel Haikal. Tapi tidak dijawab dan yang ketiga kalinya akhirnya dijawab. Halo Ma, ucap Haikal di seberang sana. Halo, kamu di mana sih Kal? Susah banget hubungi kamu, ujar Bu Fatma bertambah kesal. Aku lagi ajak Satria main Ma. Kenapa? Jemput Mama di Cafe Utari yang ada di Jalan Selatan. Kafe tempat biasa Mama arisan. Kamu dulu pernah antar Mama ke sini. Tapi aku lagi nemenin Satria Ma. Papa aja ya yang jemput. Bujuk Haikal. Mama maunya kamu Kal. Mama ada perlu sama kamu bukan Papa. Tanda seru, tanda seru. Kekeh Bu Fatma membuat Haikal sedikit kesal. Iya, tunggu di sana. Jawab Haikal menutup ponselnya dan menghela nafas panjang. Kenapa Pak? Tanya Satria yang melihat papanya sedikit kesal. Sayang, ayo ikut Papa. Ajak Haikal. Kemana? Jemput Oma kamu arisan. Jawab Haikal berdiri. Satria segera mengangguk patuh dan mematikan PlayStation-nya.
Ayah dan anak ini sedang bermain game baru yang diberikan Haikal pada Satria. Tapi karena Bu Fatma meminta dijemput, terpaksa Haikal menyudahi permainannya dan mengajak Satria untuk menjemput mamanya. Sebenarnya ini hal yang paling tak disukai Haikal. Dia paling tidak suka jika menjemput mamanya arisan karena banyak yang kepo dengan kehidupan pribadinya. Tapi mau bagaimana lagi demi baktinya pada orang tua. Mau tak mau Haikal pergi juga menjemput mamanya itu. "Oma," pekik Satria saat melihat omanya dari kejauhan lalu berlari mendekati. "Satria mana Papa?" tanya Bu Fatma. "Itu." Tunjuk Satria pada Haikal yang sedang berjalan ke arahnya. Terlihat jelas Bu Fatma tersenyum karena Haikal selalu menuruti kemauannya. "Ayo pulang Ma," ajak Haikal saat sudah dekat mamanya. "Nanti dulu, sini." Tarik Bu Fatma mendekati Anggi. "Anggi, ini kenalkan dulu anak tante Haikal. Haikal ini Anggi, anak Buwati, teman mama cantik kan?" Tanda seru, ujar Bu Fatma tersenyum. "Iya cantik," jawab Haikal dengan nada yang terdengar malas. "Kenalan dulu Kal," ujar Bu Fatma lagi. "Haikal, Anggi. Anggi ini lulusan S2 Kal. Dia anak baik, cantik lagi. Yang pasti dia punya pendidikan tinggi. Mama suka kalau Anggi yang jadi menantu Mama," puji Bu Fatma terang-terangan. "Kalian ngobrol-ngobrol dulu di kursi sebelah ya. Saling kenal dulu." "Ma katanya mau pulang." "Kalau memang belum mau pulang aku saja yang pulang Ma. Aku lelah dan masih banyak pekerjaan," ucap Haikal langsung. "Kal, jangan buat Mama malu," bisik Bu Fatma pada Haikal. "Ma, sudah. Jangan malu. Temani Haikal ngobrol ya." "Haikal memang begitu, kalau baru bertemu perempuan suka malu," ujar Bu Fatma menarik tangan Haikal ke meja satu lagi. Dan Anggi mengikuti sedangkan Satria hanya diam melihat papanya ditarik oleh omanya. "Satria sini ya sama Oma. Biarkan Papa ngobrol dulu sama Tante Anggi. Satria ingin punya mama baru kan?" bujuk Bu Fatma menarik Satria ke pangkuannya. "Biar mereka saling kenal dulu," ucap Bu Fatma pada Buwati. "Tampan ya Haikal," puji teman Buwati. "Iya jelas tampanlah anak saya," jawab Bu Fatma terkekeh kecil. "Halo," ucap Anggi. Jawab Haikal dingin. "Kamu kerja di mana?" tanya Anggi basa-basi. "Di perusahaan om saya," jawab Haikal sengaja mengatakan perusahaan omnya. "Loh bukannya kata Tante Fatma di perusahaan kamu sendiri?" ujar Anggi lagi. Haikal tersenyum sinis. Dia sudah beberapa kali bertemu perempuan seperti Anggi yang hanya memandang pekerjaannya. Dan Haikal tahu maksud dan tujuan perempuan seperti ini. "Mungkin maksud mamaku bekerja sebagai direktur, tapi itu di perusahaan omku. Bukan aku yang punya," jawab Haikal santai. "Oh, Satria anak yang lucu ya. Tante Fatma banyak cerita tentang kalian." "Ya, sangat lucu," jawab Haikal lagi sambil mengeluarkan ponsel dari sakunya. Haikal terlihat sibuk mengetik pesan. Sambil tersenyum sendiri membuat Anggi bete melihatnya. "I love you. Jangan lupa makan siang. Nanti aku pulang mau dibawakan apa sayang?" tanya Haikal pada istrinya. "I love you too. Kamu pulang saja sudah membuatku bahagia. Nggak perlu bawa apa-apa. Aku hanya butuh kamu," jawab April membuat Haikal tersenyum sendiri.
Jadi pengen pulang sekarang. Karena ada yang butuh aku. Balas Haikal. Mas, panggil Anggi. Ya, kenapa? Jawab Haikal terkejut. Wajah Anggi terlihat cemberut. Karena Haikal sibuk dengan dunianya sendiri, padahal dia sudah berusaha mencairkan suasana, tapi Haikal terlihat dingin. Ma, masih lama? Kalau iya aku pulang duluan, Ma. Ada urusan penting. Ujar Haikal. Jangan. Gi pulang diantar Haikal ya. Ucap Bu Fatma membuat Haikal terkejut. Dia tidak mau terlihat bersama perempuan. Takutnya ketahuan April, meskipun itu tidak mungkin, tapi Haikal harus menjaga hatinya. Ma, antar dulu Angginya Kal. Nanti kamu baru ke kantor. Tapi Mama gampang, nanti bisa pakai taksi sama Satria. Jawab Bu Fatma tersenyum membuat Haikal sedikit geram pada mamanya ini. Ma, aku tidak bisa. Tanda seru, tolak Haikal. Kal, seberapa penting urusanmu itu? Antar sebentar saja. Lagi pula rumah Anggi tidak jauh dari sini. Kekeh Bu Fatma. Haikal tahu mamanya tak ingin dibantah seberapa kuat pun Haikal menolak pasti tidak akan bisa. Akhirnya Haikal mengalah. Satria sama Oma saja ya. Biar Papa sama Tante Anggi. Ucap Bu Fatma. Tidak. Biar Satria bersamaku, Ma. Tadi dia juga pergi bersamaku. Aku sudah ada janji dengan Satria sore ini. Tolak Haikal tegas. Satria pun berlari mendekati Haikal. Haikal menggendong Satria dan segera keluar. Ayo cepat ikuti Haikal Gi. Ujar Bu Fatma memberikan kode dengan tangannya. Anggi segera berjalan di belakang Haikal. Bu Fatma tersenyum kecil melihatnya. Bagaimanapun Haikal menolak pasti akan luluh, juga mengingat selama ini Haikal selalu patuh padanya, pikir Bu Fatma. Silahkan. Ujar Haikal membukakan pintu belakang mobilnya dan membuat Anggi cemberut. Dia ingin duduk di depan tapi Satria sudah duluan naik, jadi mau tak mau dia di belakang, tidak mungkin mengusir Satria. Terima kasih. Jawab Anggi lembut. Dia berusaha bersikap lembut pada Haikal. Di mana alamatnya? Tanya Haikal. Jalan Mawar nomor 3. Sahut Anggi. Hening. Tak ada suara, hanya sesekali celotehan kecil dari Satria membuat Anggi bosan. Serasa dia sedang menaiki taksi. Mas, bisa mampir di toko buku dulu? Ujar Anggi mencari alasan agar dia lama bersama Haikal. Maaf. Saya ada rapat penting sekarang, jika kamu ingin ke toko buku saya antarkan, tapi saya langsung pergi. Jawab Haikal sedikit ketus membuat Anggi bertambah kesal. Bukan jawaban ini yang diharapkan. Ia sudah langsung pulang saja. Jawab Anggi kecewa. Haikal fokus mengendarai mobilnya dan masuk di kompleks rumah Anggi. Di depan, minggir ya Mas. Itu rumah pagar hijau. Ucap Anggi. Haikal meminggirkan mobilnya. Mampir dulu Mas. Tidak. Saya harus cepat pergi. Jawab Haikal. Anggi segera turun dan Haikal langsung pergi. Sombong sekali dia. Padahal aku sudah berusaha bersikap baik padanya. Kalau saja bukan karena Mama yang ingin menantu kaya, tidak mungkin aku mau mendekatinya. Meskipun tampan tapi sombong. Oceh Anggi sambil berjalan masuk ke arah rumahnya. Haikal ingin mengajak Satria ke rumah April. Dia ingin mendekatkan Satria pada April dan Vino agar mereka akur.